Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah. Allahu ta'ala bil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah, karena berkat Maha Penyayangnya Allah, berkat Maha Pengasihnya Allah kepada kita. Pada saat ini, pada detik ini, kita masih diberi nikmat yang sangat-sangat berharga, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita antarkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliaulah kita pada saat ini masih bisa memeluk agama Islam yang sangat indah ini. Baik anak-anakku, di sini saya Arizal Maulana Rusdi sebagai pengampu mata pelajaran TIK dan Al-Quran Hadis. Saya di sini akan memaparkan materi yaitu tentang pengertian karakter kepribadian moral. Selanjutnya tentang pengertian karakter kepribadian moral siswa-siswi SMP Muhammadiyah Watu. Anak-anakku, ketika kalian mendengar karakter, itu pasti tidak asing dengan yang namanya watak. Karena memang karakter dan watak itu memiliki kesamaan, atau bisa disebut juga dengan sama. Sedangkan karakter itu memiliki arti yang namanya. Sedangkan karakter sendiri itu memiliki arti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat manusia. Jadi setiap manusia itu, setiap perilaku, pikiran, dan budi pekertinya itu dipengaruhi oleh karakter. Ketika karakternya baik, pasti perilakunya juga baik. Ketika karakternya jelek, pasti perilakunya juga tidak jauh dari perbuatan yang menyimpang. Sedangkan kepribadian merupakan keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lainnya, atau juga bisa kita artikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang ketika seseorang berinteraksi atau berekspresi dengan orang lain. Untuk kepribadian ini, kepribadian setiap manusia pasti memiliki kepribadian masing-masing, entah itu kepribadiannya penakut atau kepribadiannya keras atau kepribadiannya lemah lembut. Setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing. Yang selanjutnya ada yang namanya moral, atau bisa disebut juga dengan etika, atau kalau kita bahasa Arabkan itu menjadi akhlak. Moral, etika, atau akhlak ini merupakan perbuatan ataupun tingkah laku atau juga ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Tentunya moral etika ini memiliki dua pandangan. Yang pertama pandangan baik dan moral yang buruk. Nah, kalau kita berada di SMP Muhammadiyah Watu ini, moral kalian, etika kalian, akhlak kalian akan diarahkan menuju moral, etika, akhlak yang baik, yang sesuai dengan visi dan misi SMP Muhammadiyah Watu. Dari pengertian di atas, kalau kita simpulkan dari karakter kepribadian moral, etika, akhlak itu, kalau kita simpulkan, kalau kita tarik kesimpulan, itu memiliki arti karakter kepribadian moral, yaitu sifat seseorang individu dalam berinteraksi dengan mengatur perbuatan, tingkah laku, dan ucapan. Karakter kepribadian moral siswa-siswi SMP Muhammadiyah Watu itu kalau
ini kita samakan dengan visi misi. Jadi karakter kepribadian moral itu kita wujudkan dengan pendidikan yang berbasis Al-Quran yang unggul, yang sesuai dengan visi misi SMP Muhammadiyah Watu Kelir, yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mantap dalam akidah, berprestasi prima, santun dalam berperilaku, yang dilandasi iman dan takwa, yang mempunyai jiwa nasionalisme serta peduli terhadap lingkungan. Jadi di SMP Muhammadiyah Watu Kelir ini kita pendidikannya berbasis Al-Quran yang unggul. Ya, memang kalau pendidikan itu berbasis Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, pasti pendidikan itu akan berjalan dengan bagus. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah banyak sekali, sudah ada tata cara pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dari mulai umur 1 tahun hingga mulai 2 tahun hingga berlanjut hingga dewasa, itu sudah diajarkan dalam Islam. Yang selanjutnya terpadu dengan pengetahuan dan ilmu teknologi. Nah, di SMP Muhammadiyah Watu Kelir ini, setiap ilmu pengetahuan itu dipadukan dengan teknologi. Karena kalau kita hanya menguasai ilmu pengetahuan saja, tidak menguasai ilmu teknologi, pastinya kita akan tertinggal dan kita akan terlihat kuno. Dan juga sebaliknya, kalau kita hanya menguasai teknologi saja tanpa menguasai ilmu pengetahuan, kita ilmu teknologi itu juga kurang. Seperti itu. Serta mantap dalam akidah. Nah, di sini kita harus mantap dalam akidah, berakidah yang baik, berakhlak yang baik, bermoral yang baik, dan mantap dalam akidah, berprestasi prima, santun dalam berperilaku yang dilandasi dengan takwa, yang mempunyai jiwa nasionalisme serta peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya anak-anakku, kepribadian moral siswa-siswi SMP Muhammadiyah Watu Kelir. Setidaknya ketika kalian di sini, kalian harus memiliki kepribadian dan moral yang pertama, bertanggung jawab. Kalian di sini diajarkan sikap bertanggung jawab. Pasti kalian sudah sering sekali mendengar kata tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu merupakan suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Jadi kita itu memiliki tugas yang membebani kita, tapi kita itu tertarik untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang disebut dengan tanggung jawab. Selanjutnya ada yang namanya mandiri. Jadi kalian di sini itu dididik mandiri. Mandiri itu merupakan kesiapan seseorang untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Jadi kesiapan seseorang ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka itu mampu berdiri sendiri, tidak goyah dengan pendirian orang lain, tidak mengikuti pendirian orang lain. Mereka mampu mengambil pendirian sendiri dan mengambil inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, sopan santun. Sopan santun itu hal yang paling kita tekankan di sini, karena contohnya pada setiap pagi di sini, setiap pagi itu ada kegiatan berjabat tangan antara guru yang laki-laki berjabat tangan dengan siswa laki-laki, guru perempuan berjabat tangan dengan siswa perempuan. Tentunya ini kita laksanakan sebelum adanya pandemi ini. Kita aktif mengadakan itu. Sedangkan sopan santun sendiri itu memiliki sikap atau perilaku yang baik kepada orang lain. Selanjutnya jujur. Nah, jujur ini juga sesuatu yang kita tekankan di sini, yang paling kita tekankan. Karena sikap jujur itu merupakan sikap yang harus ada pada siswa-siswi SMP Muhammadiyah Watu Kelir. Sedangkan jujur sendiri memiliki arti sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak menutup-nutupi, tidak menyatakan hal yang palsu. Begitu. Terima kasih, itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan kembali lagi kepada kalian siswa-siswi SMP Muhammadiyah Watu Kelir, selamat bergabung di sekolahan SMP Muhammadiyah Watu Kelir tahun ajaran 2021-2022. Semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.